dalam pandangan Islam, berbicara tentang supporter di sini ditekankan bahwasanya di dalam Islam tidak membenarkan yang namanya fanatisme buta. Di dalam agama Islam tidak membenarkan yang namanya fanatisme buta. Sebagaimana di dalam sabda Nabi dijelaskan bahwasanya hilangnya dunia dianggap biasa dibandingkan hilangnya satu nyawa ketika kita berada di dunia ini. Berjudul Nisan Tanpa Keadilan, karya salah satu lembaga film dokumenter, Watchdog Documentary. Jadi film tadi sedikit banyak menjelaskan tentang tragedi yang menimpa salah satu kelompok supporter atau tragedi yang menimpa salah satu klub di Indonesia, klub sepak bola di Indonesia, yakni Arema Malang. Jadi tragedi tersebut berlangsung sekitar setahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2022. Jadi kejadian tersebut mengakibatkan 135 nyawa meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan Malang. Jadi film tadi sedikit banyak menjelaskan kepada kita bahwa ada banyak kejanggalan-kejanggalan dari tragedi tersebut dan bagaimana pemerintah atau bagaimana hukum menindaklanjuti tragedi tersebut. Salah satu kesimpulan yang ingin disampaikan mungkin dari film tadi bahwa kejadian atau tragedi Kanjuruhan Malang akhirnya mengakibatkan bahwa yang menjadi tersangka atau yang mendapati hukuman pada tragedi tersebut hanya ditetapkan oleh pengadilan, hanya ditetapkan 3 tersangka. Dan yang paling anehnya menurut saya pribadi bahwa yang disalahkan pada tragedi Kanjuruhan tersebut adalah angin. Inilah mungkin salah satu hal yang ingin kita diskusikan sama-sama pada malam hari ini. Namun sebelum saya lempar kepada teman-teman semua, sebelum kami menyerahkan mic diskusi ini untuk ke teman-teman semua, kembali kami kenalkan bahwa kegiatan kali ini diselenggarakan oleh salah satu kelompok supporter PSM Makassar, yakni Laskar Ayam Jantan Santri Daeng, bekerja sama bersama beberapa pihak, salah satunya yakni 1915 Merch. Salah satu artikel yang dimiliki oleh 1915 Merch adalah yang saya kenakan hari ini, yang saya kenakan malam hari ini. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai diskusi film barusan berjudul Nisan Tanpa Keadilan. Namun sebelum saya lempar kembali ke teman-teman, yang pertama akan saya persilahkan untuk menjadi pembicara atau mengawali diskusi kita hari ini, yakni kakanda kita di supporter LAJ Santri Daeng, yakni kakanda Muammar Tauhid Esos Emsos. Jadi kami akan meminta bagaimana pandangan beliau mengenai tragedi Kanjuruhan Malang tersebut dari sisi agama dan sosialnya. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati para pengurus dari Laskar Ayam Jantan, yang saya hormati para kakanda, para senior-senior, yang saya banggakan para teman-teman, kawan-kawan pengurus dari Laskar Ayam Jantan Santri Daeng beserta kawan-kawan dari komunitas supporter dari PSM Makassar tersebut. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, jadi sebagaimana yang telah kita nonton tadi tentang film dokumenter
yang berjudul Nisan Tanpa Keadilan, yang kurang lebih durasinya sekitar hampir sejam, hampir sekitar 55 menit. Dari film yang telah kita nonton tadi, telah dijelaskan, telah dipaparkan oleh saudara Muhammad Surur atau Culu tadi, bahwasanya tragedi Kanjuruhan Malang ini menewaskan kurang lebih 135 supporter yang terjadi pada 1 Oktober tahun 2022. Nah, sebelumnya di sini saya duduk ada di depan tak semua, bukan merasa paling tahu, bukan saya merasa bahwasanya sayalah yang paling terdepan untuk menyampaikan, menyuarakan hal-hal seperti ini, tetapi perlu adanya kepekaan antara kita, antara satu sama lainnya. Ya, karena saya juga termasuk supporter dari PSM Makassar. Saya sekitaran masih umur 6 tahun sudah dibawa oleh bapak saya ke Stadion Matuangi, masih digendong, dan pernah juga mendapati tragedi ricu, tetapi tidak sampai ricu yang terjadi di Kanjuruhan Malang. Nah, menyikapi dari tragedi Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 Oktober kemarin, di sini saya mau sedikit memberikan pandangan dari pandangan agama Islam itu sendiri tentang bagaimana Islam memandang atas terjadinya tragedi yang terjadi tahun kemarin yang menewaskan sekitaran 135 orang. Yang pertama yang perlu kita titik beratkan di sini, bahwasanya ketika kita berbicara tentang supporter, ketika kita berbicara tentang sesuatu yang kita cintai, otomatis biasanya segala sesuatu kita curahkan, baik waktu kita, materi kita, bahkan sampai diri ini, semuanya kita curahkan demi apa yang kita cintai. Terkhususnya bagi seorang supporter, apalagi kita sebagai supporter PSM Makassar. Dalam pandangan Islam, berbicara tentang supporter di sini ditekankan bahwasanya di dalam Islam tidak membenarkan yang namanya fanatisme buta. Di dalam agama Islam tidak membenarkan yang namanya fanatisme buta. Nah, sebagaimana di dalam sabda Nabi dijelaskan bahwasanya hilangnya dunia dianggap biasa dibandingkan hilangnya satu nyawa ketika kita berada di dunia ini. Nah, makanya dengan melihat peristiwa tragedi Kanjuruhan tahun kemarin yang menewaskan 135 orang, perlu rasanya kita duduk membicarakan bahwasanya bagaimana langkah-langkah kita, bagaimana respon kita sebagai seorang supporter, sebagai seorang yang mencintai satu lembaga, mencintai satu klub. Dengan mencintai satu klub ini, bagaimana respon kita, bagaimana tindakan kita di dalam menunjukkan rasa cinta ini. Nah, sebagaimana dalam Islam dikatakan bahwasanya ketika kita mencintai sesuatu, janganlah kita menganggap bahwasanya dengan mencintai sesuatu itu kita mengorbankan segalanya, bahkan mengorbankan diri ini. Ya, tidak apa-apa kalau kita mengorbankan harta, tidak apa-apa kalau mau kita korbankan waktu, tetapi jangan sekali-kali mengorbankan nyawa, satu nyawa ini demi fanatisme buta. Ya, karena jangan sampai kita anggap bahwasanya ya walaupun memang kita di kalangan supporter, kadang apapun yang kita cintai, terkhususnya kalau kita berbicara PSM Makassar, pasti pekerjaan tak kita tinggalkan, bahkan pacar tak kita tinggalkan, kalau perlu kita bawa di pacar tak. Nah, bahkan yang terjadi tahun kemarin ketika Persib Bandung melawan PSM Makassar, ya ada dari satu orang supporter kita juga, bahkan saking cintanya dengan PSM Makassar, ya dia rela mungkin terjadi tragedi di Badoga sana. Ya. Tetapi dengan kejadian tersebut tidak menyurutkan semangat untuk tetap mencintai PSM Makassar. Itu yang pertama, bahwasanya Islam tidak membenarkan
yang namanya fanatisme buta. Yang kedua, kalau kita mau melihat dari film dokumenter tersebut, telah banyak dijelaskan dari para ahli, dari LBH juga, LBH dari Pos Malang, bahwasanya tragedi ini belum tuntas dari apa yang ingin didapatkan bagi para korban-korban yang berjatuhan. Nah, di sini saya menitik beratkan bahwasanya aparat seharusnya mengutamakan keselamatan, bukan sikap arogan. Nah, kalau kita mau melihat, ya, yang dititik beratkan di sini, aparat melakukan tindakan yang mungkin di luar dari apa yang telah diperintahkan oleh atasannya kan, ataupun oleh para teman-temannya dari aparat tersebut. Nah, dikatakan di sini bahwa ketika penembakan gas air mata itu tidak ada yang ditembakkan di tribun, tetapi kita lihat tadi ada beberapa gas air mata yang ditembakkan ke tribun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sikap arogansi yang dilakukan oleh aparat terhadap para supporter lainnya. Itu. Jadi saya harap bagi teman-teman semua, bagi kawan-kawanku semua, bagi para sahabat, bagi para senior kakanda yang lainnya, mungkin kita dapat membicarakan, kita dapat berdiskusi lebih jauh lagi tentang bagaimana kita sebagai supporter, bagaimana tindakan kita sebagai orang yang mencintai satu lembaga ataupun satu klub sepak bola, terkhususnya bagi kita PSM Makassar. Tidak usah kita jauh-jauh membicarakan bagaimana sikap yang dilakukan oleh para Aremania, tetapi di sini kita lebih menitik beratkan bagaimana sikap kita bagi supporter dalam mencintai PSM Makassar tersebut. Nah, kan tetapi film yang ditayangkan tadi telah dikupas, telah dijelaskan bahwasanya belum ada keadilan yang sepadan, belum ada keadilan yang didapatkan bagi para korban-korban yang berjatuhan. Karena jangan sampai kita mengharapkan bahwasanya apa yang telah dicanangkan, apa yang telah dilakukan oleh para pihak petinggi-petinggi pemerintahan itu telah sesuai dari norma-norma atau telah sesuai dari undang-undang yang telah berlaku. Karena sudah jelas bahwasanya dengan kehilangan nyawa 135 itu tidak sebanding dari hilangnya dunia ini. Oleh karena itu, saya persilakan bagi kawan-kawan yang lainnya, bagi teman-teman yang lainnya memberikan tanggapannya, memberikan pendapatnya, ataupun ada masukan-masukan bagi kita semua di dalam menanggapi dari tragedi Kanjuruhan ini, yang dalam hal ini kita bungkus, yang dalam hal ini kita anggap bahwasanya kita sebagai supporter, kita sebagai orang yang mencintai sesuatu, perlu adanya rem-rem atau perlu adanya filter di dalam mencintai klub kebanggaan kita dengan melihat beberapa aspek-aspek yang lainnya.